Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita mulai pengajian kita hari ini, yaitu kitab Safinatun Najah, yaitu kitab karangan Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami. Mari kita mulai. Namun terlebih dulu mari kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali'an namsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi man khususan khasatan ila mu'alif hadzal kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami wa jami' talamiti masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'alami bittarain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utai sekabehane puji. Alhamdu utai sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Iku lillahi tetep kedue Allah. Rabbil alamina. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wabihi wabilan kelawan Allah. Wabilan kelawan Allah. Nastainu nyuwun pitulungan kita. Nastainu nyuwun pitulungan kita. Ala umurid dunya. Ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wadini lan agama. Wadini lan agama. Wassalam. Wassalam lan muga-muga paring tambahi rahmat takzim. Wassalam lan muga-muga paring tambahi rahmat takzim. Sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Wassalama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Wassalama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Khatimin nabiyina. Khatimin nabiyina kang dadi
pungkasane pira-pira nabi khatimin nabina kang dadi pungkasane pira-pira nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wasabihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wasabi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajek maina halis kabehane wala haula lan ora ana daya nyingkrih saking maksiat iku wujud wala haula lan ora ana daya sumingkrih utawa ini wala haula lan ora ana daya kekuatan nyingkrih saking maksiat iku wujud wala haula lan ora ana daya kekuatan nyingkrih saking maksiat iku wujud wala kuwata lan ora ana daya kekuatan nglakoni ibadah iku wujud wala kuwata lan ora ana daya kekuatan nglakoni ibadah iku wujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah sifate Gusti Allah al-ali kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung Jadi beliau Musoneb yaitu Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah ini memulai karangannya dengan terlebih dahulu yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mana tujuannya adalah iktidaan bi kitabillah, yaitu mengikuti kitabnya Allah Al-Quran, yang mana dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga beliau memuji kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya segala pujian ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua pujian ini kalau dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pertama puji qadim ala qadim, memujinya Allah terhadap zatnya Allah sendiri, ini dinamakan puji qadim ala qadim. Ini yang memiliki juga Allah pujian tersebut. Yang kedua yaitu puji qadim ala hudud, memujinya Allah kepada hambanya. Contohnya Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Maka yang berhak memiliki pujian ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu puji hudus ala hudus, memujinya hamba kepada hamba yang lain. Ada seseorang memuji seseorang yang lain, maka yang berhak menerima pujian ini, yang memiliki pujian ini adalah Allah semata. Nah, yang keempat yaitu puji hudus ala qadim, memujinya hamba kepada Sang Khalik, yaitu
Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Jadi intinya semua pujian itu adalah yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan wabi nasta'inu, dan hanya kepada Allah lah kita itu meminta pertolongan. Terhadap apa? Yaitu terhadap ala umur dunia wadin, terhadap urusan-urusan atau perkara-perkara dunia, semisal mungkin masalah rezeki atau yang lain yang ada hubungannya dengan dunia, kita hidup di dunia ini, dan juga urusan agama kita atau urusan akhirat kita. Dia hanya kepada Allah lah kita itu meminta pertolongan untuk urusan-urusan dunia dan akhirat. Dan juga tidak lupa beliau Kiai Nazim, Kiai Musonef ini mendoakan semoga rahmat azimnya Allah dan juga salamnya Allah selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan Nabi akhir, merupakan khotamun nabiin, tuntasan dari para Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu kita harus yakini bahwasanya beliau termasuk Nabi akhir. Nah, setelah beliau tidak ada nabi yang lain lagi. Maka jika ada orang kok mengaku-ngaku dirinya itu sebagai nabi, atau ada suatu kelompok yang mengatakan bahwasanya pimpinannya ini termasuk seorang nabi, maka bisa dipastikan bahwasanya orang-orang yang mengaku nabi ini atau orang-orang yang dinobatkan sebagai nabi ini bukan nabi, tapi pembohong. Jadi nabi terakhir itu Nabi Muhammad, setelah itu tidak ada nabi. Walaupun Nabi Isa itu nanti akan turun lagi ketika sudah mendekati Yaumul Qiyamah, bukan berarti kok Nabi Isa ini membuat syariat yang baru, tidak, tapi beliau tetap menjalankan syariat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan memang banyak ada masa-masa akhir zaman seperti ini, banyak orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, mungkin karena unsur hubud dunia atau yang lain, sampai dia memberanikan diri mengaku menjadi nabi. Nah, sebetulnya pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup pun juga ada orang yang sudah mengaku-ngaku menjadi nabi. Siapa? Yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ini masuk orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan juga beliau mendoakan semoga rahmat takdim dan salamnya Allah selalu dilimpahkan kepada keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabatnya kesemuanya. Dan beliau juga mengatakan wala haula wala quwata illa billahil azim. Jadi seorang hamba itu tidak akan mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat, dari kemaksiatan, kecuali dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempunyai keyakinan seperti ini, bahwasanya tidak akan mampu untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan kecuali mendapatkan pertolongan Allah, maka jika orang ini melihat hamba-hamba Allah yang terjerumus dalam kemaksiatan, dia akan memandang hamba-hamba Allah yang terjerumus tersebut dengan pandangan penuh rahmat. Dia akan berusaha bagaimana mengentaskan hamba-hambanya Allah yang terjerumus dalam kemaksiatan tersebut, tidak lantas malah mengolok-olokkan atau malah menjadi
bahan gunjingan, dijadikan bahan gunjingan itu tidak. Karena apa? Karena kita itu sama-sama hambanya Allah, sama-sama umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW saja yang belum pernah ketemu dengan kita, bertemu dengan kita semua, ini sudah sangat memikirkan jauh-jauh tentang kita, tentang umatnya. Maka kalau kita itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, diantaranya apa? Kita pun juga harus berbelas kasih kepada sesama umat Nabi Muhammad, baik itu yang terjerumus dalam kemaksiatan ataupun yang masih lurus di jalan Allah. Dan juga bahasanya seseorang hamba itu tidak akan mampu untuk melaksanakan ketaatan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah sholat atau berjamaah di masjid atau bersedekah atau menolong sesama ataupun mengkaji kitab seperti ini, mengkaji ilmu agama seperti ini tidak akan mampu untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah jika memang tidak mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kita harus yakin kita hadir di majelis ini apa? Semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Makanya kita harus bersyukur dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mau mendalami ilmu Allah. Maka dengan kita mendalami ilmu-ilmunya Allah ini akan menjadikan ibadah kita semakin hari semakin bertambah kualitasnya, semakin bertambah mutunya. Dan semoga kita termasuk mayoritillahu khairun yufaqihu fiddin, orang yang dikehendaki Allah ini menjadi orang yang baik, akan dimasukkan surganya Allah, maka orang tersebut akan dipahamkan tentang ilmu agama. Amin. Jadi orang itu tidak mampu untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, juga tidak akan mampu melaksanakan ketaatan ibadah dengan segala macamnya kecuali mendapatkan pertolongan Allah SWT yang maha mulia dan maha agung. Terusnya faslun ay hadza faslun utai kono fasal suci. Faslun utai kono fasal suci arkanul islami utai pira-pira rukuni Islam. Arkanul islami utai pira-pira rukuni Islam iku khamsatun 5. Jadi rukun-rukunnya Islam itu ada 5. Jadi jika ada orang kok masuk Islam, maka mungkin dirinya itu sebelumnya beragama Yahudi, Nasrani, atau Konghucu, atau Kristen ya Nasrani itu ya, atau Yahudi, atau Buddha mungkin, atau dulunya dia tidak beragama, tidak percaya adanya Tuhan. Maka setelah mendapatkan hidayah Allah, lantas akhirnya dia mengendaki masuk Islam. Atau orang yang sudah pernah masuk Islam, namun karena sesuatu hal dia itu akhirnya keluar dari Islam. Nah, setelah keluar dari Islam, dia mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya mau masuk Islam lagi. Maka dia harus menjalankan rukun-rukun Islam yang 5 ini. Yang pertama yang harus ia lakukan apa? Jika kalau mengendaki masuk Islam, yaitu syahadatuan rupane naksani kelawan sak temene kelakuan. Syahadatuan
rupane naksani kelawan sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku wujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku wujud illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Jadi orang itu kalau masuk Islam pertama kali yang harus ia lakukan yaitu melafadzkan atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat itu ada dua. Syahadat tauhid itu ya berupa persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dengan melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua yaitu syahadat Rasul yang berupa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dilafadzkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hatinya. Namun kalau dia ini bukan dari non muslim, bukan dari orang kafir atau bukan murtad, yaitu ayahnya atau ibunya, maksudnya kedua orang tuanya itu sudah beragama Islam, maka semenjak kecil dia statusnya sudah beragama Islam, maka dia tidak wajib untuk membaca dua kalimat syahadat ini, tidak wajib. Kalau begitu bagaimana? Ya tinggal melaksanakan rukun Islam yang seterusnya. Yang seterusnya apa yang seterusnya? Nah, ini nanti akan dibahas ya. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Jadi rukun Islam yang nomor 2 itu adalah mendirikan salat. Mendirikan salat. Jadi setelah syahadat melaksanakan sholat. Kalau orang yang mukallaf tadi yang baru pertama kali masuk Islam tadi, setelah melafalkan dua kalimat syahadat, dia juga harus menjalankan sholat sebisanya terlebih dahulu ya. Mungkin para ustadz bisa mengajari syarat-syaratnya sholat dan juga rukun-rukunnya sholat saja. Masalah kesunannya itu nanti saja sambil berjalannya waktu, supaya apa, dia cepat bisa melakukan sholat, nggak usah nunggu bisa secara sempurna, enggak, pokoknya sebisanya dulu. Nah, yang dimaksud mendirikan sholat di sini apa? Yaitu mendirikan sholat fardu, sholat yang diwajibkan oleh agama Islam. Nah, sholat yang diwajibkan oleh agama Islam itu sehari semalam adalah 5 waktu. Apa saja? Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya ibadah yang berupa sholat ini termasuk ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Jadi ketika seseorang ini kok di dunianya itu salatnya sangat diperhatikan, masalah waktunya diperhatikan, pelaksananya tidak melakukan salat sebelum masuknya waktu dan juga tidak melakukan salat setelah habisnya waktu, dan juga syarat-syaratnya salat terpenuhi, rukun-rukunnya salat terpenuhi, dan juga khusyuk, maka orang yang seperti ini nanti di yaumul hisab oleh Allah amal-amal yang lainnya yang selain sholat ini akan dianggap baik kalau memang sholatnya baik. Namun kalau sholatnya ini kacau,
sholatnya ini banyak yang bermasalah, maka amal-amalan yang lain oleh Allah akan dipersulit, bahkan dianggap tidak baik. Jadi kita harus menjaga sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita ini, ya. Itu ya. Terus wa ita'uz zakati, lan awe zakat. Wa ita'uz zakati lan awe zakat. Wa ita'uz zakati lan awe zakat. Jadi rukun Islam yang nomor 3, itu memberikan zakat. Ini masalah pembahasan zakat saya kira di pertemuan yang akan datang saja, ya. Ini akan saya ulas biar kita tuh lebih banyak mengerti tentang masalah zakat. Ini pembahasan zakat ini termasuk pembahasan yang banyak orang tidak mengamalkan. Masalah zakat itu banyak orang yang tidak mengamalkan, mungkin karena belum mengerti atau mungkin enggan untuk mengeluarkan zakat atau gimana. Maksudnya intinya masalah zakat itu banyak orang yang belum mengamalkan. Yang dia mengerti biasanya masalah zakat fitrah saja. Bahkan ada yang menganggap masalah zakat itu tidak wajib, padahal itu juga termasuk wajib. Makanya karena waktunya itu sudah hampir habis, ini saya cukupkan itu saja pengajian hari ini, ya. Untuk pertemuan yang akan datang akan saya bahas kembali masalah zakat, mungkin yang agak panjang, biar kita itu bertambah pengetahuan kita tentang agama, tentang masalah zakat ini. Itu saja mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu kita yang kita dapatkan hari ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, berkah di dunia wa dunia akhirat. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.